Happy New Year! Wah, nggak kerasa banget ya Gun, sudah mulai masuk tahun 2021 nih. Bener banget Fir, nggak terasa kita sudah 3 bulan ada di YouTube. Selain itu kami juga ingin ngucapin terima kasih ya sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Mulai dari subscribe, like, sampai dengan komen. Dan harapan kami untuk tahun depan adalah semoga channel ini dapat terus berkembang dan juga kami dapat terus memberikan informasi yang berguna buat kalian semua. Yap, bener banget. Nah, buat kalian yang baru pertama kali masuk channel ini, pasti bingung kan, ini tuh channel apa sih sebenarnya? Jadi, Pengen Kerja adalah channel pengembangan diri yang bahas soal karir nih. Selain itu, misi utama dari Pengen Kerja adalah membantu kalian untuk dapetin informasi seputar dunia dan lowongan kerja. Jadi, channel ini cocok banget buat kalian yang masih fresh graduate atau lagi cari kerja. Nah, sebelum kita mulai video hari ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk, kita mulai videonya. Nah, pada episode kali ini bakal spesial banget TV. Kenapa? Karena kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen terkait dengan info negatif maupun positif tentang suatu perusahaan. Karena banyak banget yang pasti bingung tentang info-info tersebut. Ditambah lagi kan, tahun depan atau tahun baru itu biasanya bakal banyak banget info lowongan kerja, dan tentunya karena makin banyak info lowongan kerja, pastinya juga bakal banyak banget info-info negatif maupun positif tentang suatu perusahaan. Bener banget tuh Gun, banyak yang bertanya-tanya soal ini nih. Bahkan dulu waktu aku lulus, aku tuh banyak dapat selentingan negatif ataupun positif dari kakak tingkat tentang suatu perusahaan. Nah, pernah ada kejadian nih ya dulu. Waktu itu aku ngelamar suatu pekerjaan dan aku tuh mau datang interview. Tapi aku dapat banyak informasi buruk tentang perusahaan tersebut dari kakak tingkatku. Nah, jujur waktu dulu karena aku belum punya banyak pengalaman, aku tuh sedikit bingung. Ya, meskipun waktu itu aku akhirnya datang untuk interview sih. Nah, bener Fir, jadi sebenarnya itu bukan lagi isu baru tentang dunia kerja, karena banyak banget juga, dan kita pasti pernah dengar tentang isu negatif maupun positif tentang suatu perusahaan. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana cara kita untuk membedakan mana itu hoax dan mana itu faktanya. Nah, jangan sampai hanya karena kalian mendengar isu negatif tentang suatu perusahaan, akhirnya kalian memblacklist perusahaan tersebut, dan akibatnya kalian mungkin akan berpotensi kehilangan pekerjaan yang mungkin itu cocok buat kalian. Nah, ada beberapa hal terkait soal ini yang harus kalian ketahui nih. Yang pertama, sumber dari informasi itu sendiri. Jadi, kalian perlu identifikasi lagi ya, dari mana kalian mendapatkan informasi tersebut. Kalau misalnya kalian mendapatkan informasi dari karyawan di perusahaan itu, ataupun mantan karyawan dari perusahaan itu, mungkin kebenarannya bisa kalian pertimbangkan. Tapi, bukan berarti kalian bisa percaya 100%. Tetap konservatif ya, karena belum tentu informasi yang diberikan itu benar-benar bisa dipercaya, dan bisa saja mereka hanya memberikan sebagian informasi kepada kalian. Jadi intinya tetap hati-hati dan carilah sumber lebih dari satu orang. Semakin banyak sumber yang kalian gunakan akan lebih baik karena bisa menjadi pembanding. Oke, sebelum kita lanjut videonya, kita ada beberapa informasi lowongan nih yang cocok banget buat kalian. Let's see. Terdapat sebuah lowongan pekerjaan sebagai kepala unit rekam medis dan informasi. Dibutuhkan seorang pria atau wanita dengan usia maksimal 40 tahun yang berlatar belakang pendidikan minimal D3 jurusan rekam medis atau dokter umum. Menguasai ketentuan ICD-10 dan ICD-9. UU Kesehatan, Ilmu Teknik Informatika, Rekam Medis, Sistem Informasi, Medis dan Manajemen Rumah Sakit. Selain itu, memiliki pengalaman di bidang tata kelola. Nah, itu dia beberapa informasi lowongan yang bisa kalian apply. Segera kirim lamaran kalian ke email yang ada di bawah ini ya. Nanti emailnya juga aku taruh di description box. Kedua, kalian mesti mengidentifikasi posisi atau jabatan apa yang menjadi akar dari isu tersebut. Posisi atau jabatan yang paling sering mendapatkan isu negatif itu adalah sales atau konsultan. Karena pada kedua posisi ini itu sering banget mendapatkan isu tentang load pekerja yang sangat tinggi, tapi nggak dibarengi dengan gaji yang tinggi juga. Nah, ini menjadi permasalahannya, dan itu stereotip yang kurang tepat. Kenapa? Karena pada kedua posisi itu mengenal yang namanya gaji variabel, dan gaji variabel ini itu nominalnya bisa saja lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pokok. Nah, misalnya adalah seorang sales property. Sales property ketika dia mampu menjual rumah seharga 1M, maka dia akan mendapatkan komisi sekitar 0,5 sampai dengan 2% atau sekitar 5 sampai dengan 20 juta.
Dan tentunya ini pasti akan lebih besar dibandingkan dengan gaji pokoknya yang mungkin hanya sekitar 4 sampai dengan 5 juta saja per bulan. Dan hal ini juga berlaku untuk konsultan. Kalau sales property didasarkan pada penjualan dia terhadap rumah, maka konsultan itu didasarkan pada nilai kontrak dari proyeknya. Nah, tapi perlu dicatat nih, ini juga berlaku untuk semua posisi, bahwa setiap jabatan atau setiap kerjaan, setiap gaji yang semakin tinggi, maka itu juga harus dibarengi dengan effort atau usaha yang tinggi juga. Jadi nggak ada yang namanya kerja nyantai tapi gaji tinggi. Yang ada adalah ketika kalian ingin mendapatkan gaji yang tinggi, maka itu harus dibarengi dengan effort atau usaha yang tinggi juga. Ketiga, jangan langsung percaya pada isu-isu yang ada. Cobalah kalian apply dan ketika diterima, bacalah kontrak yang diberikan oleh perusahaan secara teliti. Karena memang ada beberapa perusahaan yang memberikan jenjang sebelum akhirnya karyawan tersebut menerima suatu fasilitas ataupun gaji sesungguhnya. Nah, terkait hal ini, kasus umum yang terjadi itu karyawan merasa tertipu dan merasa hak-hak untuk mendapatkan suatu fasilitas ataupun gaji variabel itu tidak mereka dapatkan, sehingga akhirnya mereka menyebarkan informasi negatif tentang perusahaan tersebut. Benar banget, Fir. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah karyawan tersebut tidak membaca kontrak secara teliti. Nah, biasanya kalau di sebuah perusahaan nih, Fir, itu akan mengenal yang namanya istilah masa probation atau masa percobaan. Dan masa ini itu biasanya terjadi pada karyawan yang baru masuk, terutama karyawan yang fresh graduate atau masih belum punya pengalaman. Dan pada masa ini juga akan ada pembebanan biaya seperti biaya training dan lain sebagainya. Dan ini akan dibebankan kepada karyawan tersebut. Sehingga sudah sewajarnya jika seandainya karyawan tersebut masih belum memperoleh gaji yang sesungguhnya atau mungkin masih belum memperoleh fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan biasanya seluruh fasilitas atau gaji tersebut itu akan diterima ketika karyawan sudah masuk pada masa dia menjadi karyawan tetap atau staf perusahaan tersebut. Oke, itu dia pembahasan hari ini. Intinya kalian harus tetap berhati-hati ya. Nah, terima kasih udah nontonin video kita. Semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya.